Guys, pernah nggak sih kalian ngerasa ada tekanan buat nikah? Entah dari keluarga, teman, atau bahkan netizen di kolom komentar yang tiba-tiba nanya, kapan nyusul? Sumpah, rasanya kayak hidup kita cuma dihitung dari status pernikahan doang. Tapi hari ini kita bakal ngobrol santai soal satu hal yang sering kita salah pahami. Menikahlah karena kamu butuh, bukan karena semua orang nyuruh. Nah, ini dia yang sering bikin kita salah kaprah. Banyak dari kita yang akhirnya buru-buru nikah karena takut dibilang ketinggalan zaman atau nggak laku. Padahal guys, menikah itu soal kebutuhan. Kalau cuma karena gengsi atau tekanan, yang ada kita cuma ngejalanin sesuatu yang nggak bikin kita bahagia. Bayangin deh, kamu nikah cuma buat bikin orang lain diem. Atau karena takut sendirian. Apa iya hidup kamu mau diatur ekspektasi orang? Gini ya, menikah itu harus dimulai dari keinginan kamu buat berbagi hidup sama seseorang yang bikin kamu ngerasa lengkap, bukan cuma ngisi status doang. Jadi gimana kita tahu kalau kita butuh menikah? Ada beberapa tanda simpel yang bisa kamu rasain. Nih, simak baik-baik ya. Pertama, emosi kamu stabil. Menikah bukan buat jadi solusi atas masalah hidup kamu. Kalau kamu lagi ngerasa hampa atau nggak bahagia, nikah nggak bakal otomatis bikin kamu seneng. Justru nikah itu butuh kesiapan emosi yang matang. Kalau kamu udah nyaman sama diri sendiri, itu baru tanda kamu siap berbagi kebahagiaan. Dua, kamu punya visi yang sama. Pernikahan itu nggak cuma soal cinta guys. Kalau visi hidup kamu sama pasangan beda jauh, siap-siap deh perang dingin tiap hari. Makanya sebelum nikah, pastiin kalian udah ngobrol soal hal-hal penting kayak karir, anak, dan bahkan tempat tinggal. Tiga, kamu mau kompromi. Menikah itu soal berbagi. Nggak semua keinginan kamu bisa selalu diturutin. Kalau kamu belum siap kompromi, mungkin lebih baik kamu fokus dulu buat nyiapin diri sendiri ya. Jadi kesimpulannya nih, menikahlah karena kamu butuh, bukan karena gengsi atau tekanan. Percayalah, pernikahan yang dimulai dari kebutuhan tulus buat berbagi hidup akan jauh lebih membahagiakan daripada yang cuma buat nyenengin orang lain. Jadi buat kamu yang lagi galau soal nikah, ingat nikah itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Guys, dari kalimat menikahlah karena kamu butuh. Kalau kita renungkan, kalimat ini tuh deep banget ya. Tapi apa sih maksudnya? Apakah menikah cuma soal kebutuhan biologis? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Yuk kita bahas dengan santai tapi tetap berbobot dari sudut pandang ilmiah, psikologis, dan juga ajaran Islam. Biar kita semua paham. Let's dive in. Manusia adalah makhluk sosial yang secara alami dirancang untuk hidup bersama. Dalam sains, khususnya biologi evolusi, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk berpasangan demi kelangsungan spesies. Ini bukan cuma soal reproduksi, tapi juga soal stabilitas. Studi menunjukkan bahwa orang yang menikah cenderung memiliki kualitas hidup lebih baik. Pernikahan seringkali memberikan dukungan emosional yang bisa menurunkan kadar stres dan meningkatkan daya tahan tubuh. Penelitian dari American Journal of Epidemiology menunjukkan bahwa pasangan menikah lebih kecil kemungkinannya mengalami penyakit kronis. Kehadiran pasangan memberikan rasa aman yang menstimulasi hormon oksitosin, si hormon cinta yang bikin kita merasa bahagia dan nyaman. Jadi secara ilmiah, menikah itu memenuhi kebutuhan kita akan stabilitas emosional dan fisik. Dalam psikologi, kebutuhan untuk menikah bisa dihubungkan dengan teori Maslow's Hierarchy of Needs. Setelah kebutuhan dasar seperti makanan dan keamanan terpenuhi, manusia mencari cinta dan rasa memiliki, love and belonging. Menikah itu memberikan kita tempat untuk berbagi, merasa dimengerti, dan merasa diterima. Di saat kita jatuh, ada yang menopang. Dan di saat kita bahagia, ada yang ikut merayakan. Hubungan pernikahan yang sehat seringkali menjadi ruang untuk kita berkembang.
baik secara mental maupun emosional. Pasangan yang saling mendukung bisa membantu kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Namun penting juga diingat, menikahlah karena kita sudah mengenal diri sendiri dan tahu apa yang kita butuhkan, bukan sekedar mengikuti tekanan sosial. Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan yang hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Islam menekankan bahwa menikah bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati. Ketika kita menikah, kita menemukan sakinah atau ketenangan, mawaddah atau cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Rasulullah SAW mengatakan bahwa menikah adalah bagian dari penyempurnaan separuh agama. Kenapa? Karena pernikahan itu mengajarkan kita tanggung jawab, kesabaran, dan keikhlasan. Menikah juga membantu kita menjaga diri dari godaan yang dilarang oleh agama. Dengan menikah, kita memiliki cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional. Jadi menikahlah karena kamu butuh, tapi pastikan kita paham dulu apa yang kita butuhkan. Jangan menikah cuma karena tekanan umur, omongan orang, atau sekedar formalitas. Menikahlah karena kita ingin bertumbuh, mencintai dan dicintai, sekaligus menjalankan salah satu sunnah terbesar dalam Islam. Karena pada akhirnya pernikahan bukan tentang mencari pasangan yang sempurna, tapi tentang menjadi pasangan yang saling melengkapi. Setuju? Guys, kalian udah ngerasa gini belum? Kayaknya gue udah butuh nikah sekarang deh. Tapi gimana caranya? Orang yang tepat itu kayak apa sih? Apa gue bakal nemu dia? Jangan langsung galau guys, kita lanjut bahas ini bareng-bareng ya. Kali ini aku bakal kasih fakta seru, contoh yang relatable, dan tips biar kita bisa nemu pasangan yang tepat, menikah dan bahagia. Yuk. Menurut riset psikologi hubungan, kita cenderung jatuh cinta dengan orang yang sering kita temui. Jadi bisa jadi teman lama, rekan kerja, atau bahkan tetangga adalah calon pasangan potensial. Kita cuma perlu lebih peka dan terbuka sama kemungkinan itu. Penelitian dari Harvard Study of Adult Development menunjukkan kebahagiaan pernikahan lebih dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk bekerja sama, bukan cuma soal kecocokan awal. Jadi daripada fokus cari pasangan sempurna, fokus dulu jadi pasangan yang bisa diandalkan. Sekarang kita bahas tips cepat menemukan orang tepat, menikah, dan bahagia. Pertama, kenali diri dulu. Sebelum cari pasangan, kita harus tahu dulu apa yang kita butuhkan. Bukan cuma soal fisik, tapi juga soal nilai hidup. Kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, gimana caranya kita tahu siapa yang tepat? 2. Perluas lingkaran pertemanan. Sering-sering gabung ke komunitas atau kegiatan baru. Bisa jadi itu jadi pintu buat kenal sama orang baru. Contoh, ikut kelas memasak, klub olahraga, atau volunteering. Orang yang punya minat sama cenderung lebih gampang cocok. 3. Jangan terlalu idealistis, tapi tetap punya standar. Nggak ada orang sempurna guys, tapi kita tetap harus punya standar minimal ya. Misalnya, dia harus jujur, bertanggung jawab, dan punya misi hidup. Jangan abaikan hal-hal penting cuma karena cinta buta. 4. Libatkan orang tua atau teman dekat. Kadang orang tua atau teman punya insting yang lebih jernih. Kalau mereka kenalin kita ke seseorang, coba beri kesempatan. Siapa tahu mereka punya feeling yang benar. 5. Jangan terlalu fokus ke cepat, fokus ke tepat. Kalau terlalu buru-buru, kita bisa salah pilih. Jadi nikmati prosesnya. Yang penting kita aktif dan terus berusaha, tapi nggak memaksakan. Guys, kalau kita ngomongin nikah, itu bukan soal cuma nyenengin diri sendiri, tapi lebih dari itu. Nikah adalah momen dimana kita bikin orang tua kita merasa, akhirnya gue selesai ngasih yang terbaik buat anak gue. Mereka bakal ngerasa lega karena tahu kita udah ada di tangan yang tepat.
Tapi ingat, menikah bukan soal buru-buru. Karena nggak ada yang mau nyakitin hati orang tua dengan nikah sama orang yang nggak bener kan. Jadi sebelum mikir soal cepet-cepet, kita perlu pastiin dulu bahwa ini benar-benar karena kita butuh dan siap. Guys, ingat ya, menikah itu bukan soal gengsi atau sekedar status. Menikah itu soal memantapkan hati karena kita butuh teman hidup, sekaligus membahagiakan orang tua yang udah ngasih segalanya buat kita. Jadi jangan galau terlalu lama, fokus sama apa yang bisa kita lakuin sekarang. Dan percaya kalau waktunya tiba, Tuhan bakal kasih yang terbaik. Semangat ya! Yuk cerita di kolom komentar, siapa tahu kita bisa saling bantu dan support. Jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.